Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya guys, hari ini kita sedikit membahas mengenai perbedaan antara 6 poin dengan 12 poin pada sebuah kunci sok ya guys ya. Oke guys, mungkin yang pertama dari sisi desain guys ya. Cara desain 6 poin ini bisa kita lihat guys ya. Di sini ada 6 buah titik sudut atau kita bisa disebut dengan corner ya guys ya. Dan 6 buah dinding atau dataran yang bersentuhan dengan baut atau mur tersebut ya guys ya, atau biasa kita sebut dengan surface drive. Sedangkan di 12 poin ini bisa terlihat. Nah, untuk 12 poin ini adalah 2 kali lipat daripada 6 poin ya guys ya, artinya ya, yang bisa juga dibilang dengan B-hex. Dia ada 12 titik sudut dan juga 12 surface drive ya guys ya. Kira-kira mana yang terbaik bagi penggunaan kita sehari-hari guys ya? Oke, yang pertama mungkin dari sisi daya cengkram. Oke, kita lihat dari cengkram ya guys ya. Nah, oke. Untuk yang 6 poin bisa dilihat di sini guys ya. 6 poin itu representasi daripada baut atau mur heksagonal ya guys ya. Artinya dia punya bentuk yang sama. Ini bisa terlihat dari sisi sudut-sudutnya. Nah, ketika si baut atau mur itu diterapkan torsi yang tinggi, ini yang di sudut baut mur ini mau nggak mau akan terkikis nantinya. Nah, mau nggak mau akan terkikis untuk yang sudut-sudut baut ini guys ya. Kalau baut itu atau mur itu di grade yang rendah, nanti dia akan terkikis. Nah, kalau menggunakan kunci sok 6PT bisa terlihat di sini guys ya. Ini jarak antara sudut ke sudut yang lainnya ini agak sedikit jauh dan dipisahkan oleh dinding ini ya, atau surface drive ini guys ya. Nah, kalau diterapkan torsi yang tinggi, maka bila dia membulat sisi sudutnya, ini nggak akan langsung slip ke titik selanjutnya karena jaraknya jauh guys ya. Jaraknya jauh, dia nggak akan membulat. Artinya pemegangan atau daya cengkram daripada 6 poin ini sangat baik ya guys ya. Dan juga bila daya cengkramnya sangat baik, maka torsi yang dihasilkan pun akan lebih baik juga ya guys ya, seperti itu guys ya. Jadi kalau dia bautnya grade-nya rendah, bautnya kemungkinan akan terkikis, tapi dia nggak akan aus semua guys ya. Artinya dia akan stuck nanti bautnya, seperti itu guys. Dia bautnya akan stuck atau menempel ya di sisi kunci soknya. Kalau kunci soknya yang nggak kuat atau mempunyai baut yang grade tinggi, ini bisa pecah guys ya. Untuk kunci soknya bisa pecah guys. Kok bisa ya? Seperti halnya penggunaan mesin. Nah, seperti impact wrench, air impact wrench dan segala macam ya guys ya. Itu kan mempunyai putaran yang sangat luar biasa ya guys ya. Kalau kita menggunakan hal tersebut di kunci sok seperti ini akan pecah. Nah, maka dari itu yang saya sarankan adalah dengan menggunakan bahan krom molybdenum seperti ini guys. Karena perbedaan daripada krom vanadium dan krom molybdenum ini terdapat dari material propertiesnya guys ya. Bahwa untuk yang krom vanadium ini lebih keras, tapi dia lebih keras dan kuat ya guys ya. Tapi dia lebih rentan rapuh ya guys ya, atau retak nantinya dibandingkan dengan krom molybdenum ini. Untuk krom molybdenum ini dia lebih tangguh ya guys ya. Jadi dia nggak akan pecah duluan, tapi dia akan melebar. Nah, seperti itu guys ya. Di kondisi-kondisi ekstrim, saya rasa krom molybdenum ini bisa menjadi pilihan kalian guys ya. Seperti halnya pembukaan atau pengencangan baut-baut yang mempunyai momen ketetatan yang paling tinggi ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke 6 poin ya. Sampai mana tadi? Oh ya, 6 poin. 6 poin selesai guys ya. Nah, bila kita lihat di sisi 12 poin, nah ini bisa terlihat guys ya. Nah, di sini ada sudutnya guys ya. Nah, di sini akan terkikis dia. Kalau dia terkikis, maka yang terjadi adalah dia akan melompat ke sisi satunya guys ya. Jadi dia ada sudut satu dengan sudut yang lain ya guys ya. Nah, karena dia jaraknya sempit atau jaraknya pendek, maka kesempatan untuk dia terkikis itu besar ya guys ya. Karena jaraknya dia pendek seperti ini guys. Nah, untuk surface drive-nya pun dia nggak bisa menahan terlalu dalam. Jadi kalau kita menerapkan torsi yang lebih tinggi di pembukaan atau pengencangan baut ini kesempatan untuk botak bautnya lebih tinggi guys ya dibandingkan 6 poin. Nah, seperti itu.
Dan untuk daya torsinya pun otomatis berkurang ya guys ya. Karena ketika dia diterapkan torsi tinggi, dia tidak mampu untuk menahan tersebut, maka torsinya pun akan berkurang. Seperti itu guys ya. Dan lalu untuk keausan daripada mur bautnya, bisa lihat guys ya. Ini kita nggak bisa nahan sebenarnya kalau kita mengencangkan dengan secara nggak sengaja mengeluarkan torsi tinggi. Ketika kita mengencangkan, kita kan nggak bisa merasakan tlek, wah satu nih yang udah terkikis. Enggak, ini pasti kita akan terus mendorong dan akhirnya akan mengauskan ya, seperti itu, mengauskan dari sisi bautnya atau murnya gitu guys ya. Lalu keuntungannya apa guys? Keuntungannya apa untuk yang 12 poin ini? Oke, kita bahas yang 12 poin ya guys ya. Keuntungan daripada penggunaan 12 poin ini, ada yang mengatakan bahwa 12 poin ini digunakan untuk tempat-tempat sempit. Oke, saya rasa itu ada benarnya, tapi nggak 100% benar menurut persepsi saya guys ya. Karena apa? Karena itu semua tergantung daripada jenis handle-nya. Oke, saya kan punya contohkan seperti ini. Atau kita punya pembuktian secara sistematis dulu guys ya. Pembuktian secara sistematis. Oke, untuk yang 6 poin ini bisa terlihat guys ya. 6 poin ini berarti kan ada 6 langkah terdapat di dalam sebuah kunci shock tersebut ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 langkah. 360 dibagi 6 langkah menghasilkan 60 derajat. Artinya setiap dia memutar akan menghasilkan 60 derajat putaran. Oke, sampai situ. Dan untuk yang 12 poin ini bisa terlihat guys ya. Dalam 360 derajat terdapat 12 poin atau 12 langkah ya guys ya. Yang artinya 360 dibagi 12 menghasilkan 30 derajat. Dari 30 derajat dan 60 derajat ini bisa terlihat ya guys perbedaannya, bahwa yang 12 poin ini mempunyai langkah yang lebih banyak dibandingkan 6 poin. Nah, seperti itu guys ya. Ini kita bisa contohkan dengan ini kita contohkan yang statis dulu ya guys ya, yang handle statis. Yang handle statis mungkin bisa direpresentasikan sebagai kunci ring pas ya guys ya. Nah, yang pas ini sebagai 6 point ya atau 6 point ya. Yang ring ini sebagai 12 poin. Bisa terlihat ya, ini 12 poin. Ini bisa terlihat. Bisa terlihat guys ya. Untuk yang 6 poin ini bisa terlihat. Nah, ini terputar sekali. Ketika dia mau muter sekali lagi, ini nggak akan bisa guys. Ini nggak akan bisa. Nah, dia mau lihat mana ini? Dia mau lihat mana? Masa lihat atas begini? Nggak mungkin ya. Tapi kalau yang 12 poin bisa terlihat guys ya. Nah, ini 12 poin. Nah, kita putar sekali lagi. Nah, jadi langkah perputarannya dia tuh lebih banyak dibandingkan yang 6 poin guys ya. Seperti itu guys ya. Nah, ini hanya berlaku untuk yang statical handle seperti ini, tapi nggak berlaku di ratchet guys. Nggak berlaku di ratchet. Saya akan jelaskan seperti ini. Untuk yang 6 poin tadi 60 derajat, 12 poin 30 derajat ya. Sedangkan ratchet itu penggunaannya itu dia tidak knockdown ya, artinya tidak dilepas pasang seperti halnya kunci shock statik seperti ini ya. Ini kan termasuk statik ya. Artinya ketika dia memasukkan baut atau mur, bisa terlihat ya, ketika dia sudah selesai dia melepas lalu memasang lagi. Nah, seperti itu ya. Di dalam sebuah ratchet ini nggak berlaku guys, karena untuk ratchet ini bisa terlihat mekanismenya. Nah, ratchet itu mempunyai mekanisme yang lebih statis, artinya dia nggak knockdown ya, nggak lepas pasang, dia hanya melakukan backswing ya, atau ayunan ke belakang. Nah, seperti itu guys ya. Nah, maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah dari sisi tooth ratchet tersebut guys. Nah, bukan daripada sisi poin dari kunci shocknya lagi, tapi daripada sisi tooth dari ratchetnya itu sendiri guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi yang melakukan backswing itu sebenarnya adalah si tooth ratchet itu, bukan si kunci shocknya ini. Kan berbeda dengan kunci statik seperti ini. Kalau kunci statis kan yang melakukan backswing, berarti kan kunci shocknya ya guys ya. Nah, kalau si ratchet justru pada sistem mekanisme ratchetnya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan ratchet yang paling rendah pun, ratchet yang paling rendah itu mempunyai tooth sekitar 24. Nah,
yang saya temuin ya 24 ini seperti ratchet saya yang 24 ini. Nah, ratchet 24 ini berarti ada 24 langkah ya guys ya, yang terdapat dalam satu putaran, yang berarti 360 dibagi 24 menghasilkan 15 derajat. Nah, yang artinya 15 derajat ini sudah bisa mengakomodir daripada penggunaan yang 30 derajat ini guys. Artinya yang 15 derajat ini berarti kan lebih efektif gitu ya guys ya. Jadi ngerti ya sampai sini ya. Jadi seperti itu guys ya. Untuk yang 15 derajat ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan 30 atau 15 ya 30 derajat ini guys ya, untuk kunci statis handle seperti ini. Apalagi yang 72. Nah, seperti itu guys ya. Ini kan saya coba contohkan seperti ini. Ini bisa terlihat ya yang kunci seperti ini. Oke. Ini guys ya. Kita akan coba fokus di baut yang sini ya. Nah, ini kalau kita putar set mentok di sini ya. Mentok sini ya. Kalau kita putar lagi, nah, ini nggak akan masuk. Bisa lihat ya. Ini nggak akan masuk. Nah, masuknya di kondisi akhir ya guys ya. Tapi kalau menggunakan ratchet, bisa lihat guys ya. Walaupun ratchet ini berjumlah 24 tooth, bisa lihat ya. Nah, masih ada 3 klik. Nah, seperti itu ya. Jadi masih bisa terputar guys tuh. Ya kan? Kondisinya seperti itu. Atau ya kita kasih contoh lagi ya. Nah, untuk yang ini, yang tengah ya guys ya. Untuk yang tengah bisa lihat. Nah, ini kondisinya di atas seperti ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan kunci statis bisa lihat ya. Ini cuma sampai sini ya. Ketika kita mundur ke belakang, ini nggak bisa. Kita akan pakai yang 6 poin tapi menggunakan ratchet. Nah, kita menggunakan ratchet yang 12 saja ya. Yang 72. Bisa terlihat guys ya. Ini di atas posisi. Oke. Kita cari poinnya dulu. Nah, itu udah masuk. Nah, bisa terlihat ya. Jadi nggak ngaruh sebenarnya dia di tempat sempit atau enggak kalau dalam sistem ratchet guys. Yang berpengaruh justru adalah jumlah tooth di dalam sebuah ratchet itu. Bisa terlihat ya, berputar ya. Tadi kan ini di atas nih, jadi ke sini nih yang tanda putihnya. Guys ya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Kalau untuk tempat-tempat sempit penggunaannya yang efektif itu memang ratchet sebenarnya. Tapi memang ada beberapa faktor ratchet itu seperti halnya backlash ya guys ya. Backlash itu jarak gap atau gap ya antara si gear satu dengan gear lainnya. Nah, seperti ini misalnya. Untuk kunci static mungkin gapnya itu terdapat pada kunci shock dengan mur atau bautnya guys ya. Tapi dalam sebuah ratchet itu ada mekanisme di dalamnya. Nah, ada mekanisme di dalamnya itu ada backlash juga. Jadi untuk ratchet ini ada 2 kali backlash. Jadi memungkinkan kalau misalnya 24 tooth itu bukan benar-benar 15 derajat untuk backswingnya. Bisa jadi 18 atau 20. Tapi hal itu juga bisa mengakomodir yang 30 derajat ini guys ya sebenarnya ya. Nah, seperti itu guys ya. Oke, lalu tujuannya apa bang kalau misalnya dia di ratchet segala macamnya dia nggak berlaku seperti itu guys ya. Nah, tujuannya adalah ini bisa lihat guys ya. Nah, ini 12. Nah, ini percaya atau enggak, saya memasukkan yang seperti ini dengan kondisi merem. Nah, artinya yang 12 poin ini akan lebih enak untuk memasukkan kunci shock ya guys ya, dibandingkan 6 poin karena dia langkahnya lebih banyak. Seperti itu guys ya. Dan untuk bisa lihat ya. Jadi hanya untuk sebagai convenience ya, atau enaknya untuk memasukkan sebuah kunci shock ke dalam sebuah baut atau mur ya guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi bisa dibilang untuk mempercepat pekerjaan kita yang 12 poin ini. Dan biasanya pun kalau kalian profesional, kalian akan memperhatikan faktor torsi guys ya. Nggak bisa juga kalian mengencangkan ini torsi dengan
kalau kalian sudah paham betul permainan torsi, kalian akan berhenti pada saat dia sudah mulai kencang ya guys ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu guys ya video kita kali ini. Ya kesimpulannya seperti itu tadi yang saya bilang. Untuk 6 poin ini memang lebih favorit digunakan untuk kita yang baru memulai atau ya sebagai starter kit ya untuk memiliki sebuah kunci shock ya guys ya. Karena di dalamnya kita tidak ada keraguan untuk kunci shock itu bakal selekin baut atau segala macam. Terus torsinya lebih tinggi dan juga penggunaannya pun lebih kuat ya guys ya dibandingkan dengan kunci yang 12 poin ini. Di sisi lain 12 poin ini memang digunakan untuk para profesional, artinya untuk menuntut sebuah waktu ya guys ya, waktu yang lebih efisien dan kerja yang lebih cepat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.